Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dari saya, Muhammad Abrar Sinurat. Saya dengan Zafran Kisiswara. Saya dengan Ganda Setia Ramadana. Saya Ahmad Fadilah. Nah, pada proyek ini kami membangun lingkungan virtual machine berbasis Ubuntu untuk mensimulasikan sistem operasi multi-user dan menerapkan keamanan berbasis user, group, dan permission. Tujuan proyek ini adalah memahami bagaimana prinsip least privilege diterapkan pada sistem operasi secara nyata. Nah, untuk konsep dasarnya, virtual machine adalah simulasi komputer yang berjalan di atas sistem utama dan digunakan untuk praktik yang aman tanpa mengganggu sistem asli. Sistem operasi Ubuntu mendukung multi-user, artinya banyak pengguna dapat berjalan dalam satu sistem dengan hak akses yang berbeda. Setiap user dapat dikelompokkan ke dalam grup, dan akses terhadap resource diatur menggunakan permission read, write, dan execute. Prinsip least privilege berarti setiap user hanya diberi akses yang benar-benar dibutuhkan. Virtual machine digunakan agar praktik keamanan dapat dilakukan secara terisolasi dan aman. Oke, di sini kita akan mulai ke tahap instalasi virtual machine. Yang pertama, di sini kita akan membuka VirtualBox terlebih dahulu, dapat dibuka di browser kalian masing-masing. Lalu kita akan mendownloadnya di sini. Jika kalian sudah mendownload ya, kita akan mendownload Ubuntu-nya juga, karena ada dua aplikasi yang kita butuhkan. Untuk Ubuntu, saya sarankan di versi 24.0.3 ya. Oke. Pada tahap ini kami membuat virtual machine baru dengan tipe Linux Ubuntu 64 bit yang akan kita buka di sini. Nah, di sini di setting. Di sini sudah disesuaikan untuk pengaturan 64 bit, kami mengatur RAM, CPU, dan storage cukupnya. Untuk kebutuhan sistem konfigurasi network menggunakan NAT karena lebih aman dan tidak langsung terhubung ke jaringan luar. Selanjutnya kami melakukan instalasi Ubuntu-nya. Di sini kita sudah mengatur pada display prosesor untuk RAM-nya dan juga CPU-nya ke 8. Setelah itu yang kami atur ada pada graphic controller-nya, yaitu kita gunakan VMS VGA. Jika sudah semua, maka kita akan instalasi Ubuntu-nya, kita running terlebih dahulu. Kita start. Oh ya, untuk virtual machine jalankan dan proses instalasi Ubuntu dimulai, kami mengukur bahasa, keyboard, dan zona waktu. User pertama dibuat sebagai administrator dengan password. Oke. Jadi kita password saya. Tunggu aja, mungkin emang lama. Oke. Oke, di sini kita sudah lanjut ke dalam tahapan berikutnya, dan yang berikutnya kita akan membuka terminal terlebih dahulu untuk mengatur prosesnya, ya guys ya. Nah, oke, yang pertama-tama kita akan cek user aktif atau verifikasi sistemnya. Kita akan base terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tercek bahwa usernya aktif ya, outputnya sudah ada. Jadi perintah WAMI ini digunakan untuk mengecek user yang sedang aktif. Outputnya menunjukkan bahwa saya login sebagai user atau admin. Yang berikutnya kita akan cek identitas mesin atau room number. Kita akan klik host name.
Nah, di sini outputnya sudah tersedia, yaitu multiseluler. Jadi, perintah hostnya menampilkan identitas mesin virtual. Nama ini mempresentasikan identitas kelompok atau room number dari suatu proyek. Oke, yang berikutnya di sini saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ganda. Kemudian akan saya lanjutkan dengan menampilkan daftar user di sistem. Data ini digunakan untuk menampilkan daftar user yang terdapat di sistem Linux. Saat ini terdapat user default, admin, dan beberapa yang sudah kami coba sebelumnya. Dan kemudian saya akan membuat user anggota, dan yang pertama yaitu admin. Langsung masuk ya. Dan perintah ini digunakan untuk membuat user admin, dan yang saya gunakan adalah data. Kemudian pada staff, masukkan password, datanya. User staff dibuat untuk merepresentasikan user dengan hak akses terbatas. Dan yang selanjutnya adalah guest. User guest dibuat untuk mensimulasikan user dengan hak akses paling rendah. Kemudian kita memverifikasi user yang telah dibuat. Output ini menunjukkan bahwa user type berhasil terdaftar di sistem. Kemudian kita akan membuat group. Nah, menandakan grup berhasil dibuat tanpa error dan sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kita masukkan user-user tadi yang kita sudah buat ke dalam grup tersebut. User dimasukkan ke grup dalam grup untuk mengatur hak akses berbasis kelompok. Kita verifikasi grup tersebut. Politik ini menunjukkan bahwa user staff sudah tergabung ke dalam grup staff. Yaitu membuat folder resource bersama, yaitu folder ini akan digunakan sebagai resource bersama dalam sistem multi-user. Lalu step selanjutnya untuk mengatur kepemilikan dari foldernya. Di sini kita memberikan kepemilikannya ke grup staff.
Oke, untuk step selanjutnya yaitu mengatur kepemilikan dari folder bersama yang tadi. Itu seperti ini. Sini kita memberikan pada grup staff untuk data project ini. Nah, lalu untuk mengecek kepemilikannya yaitu nah, buat folder ini itu rata-rata dimiliki oleh grup staff sehingga hanya anggota grup tersebut yang berhak untuk mengakses. Lalu step selanjutnya yaitu mengatur permission. Nah, seperti itu. Lalu untuk verifikasi permissionnya, nah, permission ini berarti owner dan grupnya memiliki akses penuh, sementara user lain tidak memiliki akses. Ini merupakan penerapan prinsip least privilege. Oke, untuk step selanjutnya yaitu demo akses untuk staffnya, yaitu seperti ini. Oke, lalu selanjutnya user staff berhasil mengakses folder karena memiliki permission yang sesuai. Lalu untuk step selanjutnya yaitu demo akses ilegal, yaitu dengan GUES gitu yang bukan dari grup. Oke, untuk step selanjutnya yaitu demo akses ilegal, yaitu melalui GUES yang ingin masuk ke folder bersama yang tadi yang dimiliki oleh staff.
Di sini untuk selanjutnya itu ini aksesnya tuh masuk karena sebelumnya kita udah coba-coba buat. Nah, seharusnya itu aksesnya itu ditolak karena user guest-nya itu tidak termasuk dalam grup staff dan tidak memiliki hak akses. Oke. Di sini analisa keamanan sistemnya. Konfigurasi ini berhasil mencegah akses tidak sah ke resource system. Jika permission di-set secara keliru, user yang tidak berwenang dapat mengakses data penting. Sistem ini masih memiliki keterbatasan, namun dapat dikembangkan dengan fitur seperti ACL, kebijakan sudo, dan audit log untuk keamanan yang lebih lanjut. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abrar. Oke. Udah, Baik, Jambon. sebagai penutup dan kesimpulan, proyek ini membantu kami memahami penerapan keamanan multi-user secara nyata pada sistem operasi Linux. Konsep ini relevan dengan penerapan pada server dan cloud di dunia industri. Melalui proyek ini, kami juga belajar pentingnya kerjasama tim dan pembagian peran dalam sistem keamanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.